Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang di media sosial yang berbahagia. Pertama, kita memanjatkan puji syukur dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita laksanakan walaupun hujan hari ini tidak terjadi banjir, alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini, jamaah di media sosial yang berbahagia, pada pertemuan yang kemarin, yaitu orang mukmin itu tempatnya di surga, ya, kekal di dalamnya, ya, tempat kita itu di surga. Yang kenapa itu saya sampaikan di surga? Di sini ada, kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 35 dan Al-A'raf ayat 19. Jadi jangan lupa kita ada di surga dulunya, yaitu Nabi Adam dan istrinya itu ada di surga, oleh Allah diberi tempat yaitu surga. Tetapi Allah ingin satu hal, jangan mendekati pohon ini, namanya khuldi. Kalau mendekati pohon ini, mendekati saja, maka Allah akan mencap manusia, Nabi Adam dan istrinya itu menjadi orang yang dolim. Jadi manusia kalau di dalam hidupnya di dunia ini dolim, maka sama dengan mendekati pohon kuldi. Ya, jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial. Jadi kalau orang-orang yang dolim, yaitu menganiaya dirinya sendiri, dia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, tidak mau beribadah. Diperintahkan berbuat baik, dia tidak mau berbuat baik, malah merusak. Maka sebenarnya dia dolim pada dirinya sendiri, aniaya pada dirinya sendiri, merusak pada dirinya sendiri. Banjir contohnya, banjir beberapa hari yang lalu, hampir 1 bulan ini ada banjir. Kemarin itu, ya, karena manusia berbuat dolim, merusak lingkungan. Lingkungan itu tempat tinggalnya dirusak, itu dolim. Dirinya sendiri dirusak dengan berbuat yang dilarang oleh Allah. Allah melarang berbuat jahat, ya, apa saja, berbuat jahat pada dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Seperti kemarin saya sampaikan, yaitu mabuk, itu tidak boleh, ya. Maka Nabi Adam dan istrinya itu dikeluarkan dari surga. Ya, nanti kita hidup di dunia ini itu akan kembali kepada Allah, berusaha untuk ke surga Allah. Tapi yang penting adalah tidak berbuat dolim, ya. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial, kemarin saya sampaikan ciri-ciri orang masuk neraka 1 sampai 5, ya. Sekarang saya teruskan ciri orang masuk neraka dulu. Ciri orang masuk neraka yang ke-6, tidak mau tahu orang lain, kesulitan orang lain, tidak pernah menolong orang lain. Dia tidak pernah
menolong orang lain sama sekali dalam hidupnya, maka sebenarnya dia masuk neraka. Yang ketujuh, tidak menghormati tamu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Bukhari Muslim, di Bukhari Muslim itu tidak beriman seseorang kalau dia tidak menghormati tamu. Masuk surga syaratnya beriman. Makanya kalau ada tamu ya minimal omongannya yang bagus, bicaranya yang bagus, dan diberi air, dipersilahkan untuk masuk kalau bisa. Kalau nggak bisa bilang terus terang, jangan dibiarkan tamu, ya. Siapapun tamunya ya, minta tolong, kita tolong semampu kita. Kalau nggak bisa ya bilang terus terang, jangan tidak menghormati tamu ya. Kemudian yang kedelapan, mau enaknya sendiri, selalu ingin untung sendiri walau orang lain sengsara. Pengen enak itu, turu enak, mangan enak, tidak mau bekerja, tidak mau belajar, tidak mau ya. Seorang siswa, seorang orang yang kuliah pengen enak itu nurun, PR-nya turun langsung, nggak mikir, ya nanti hidupnya di neraka itu. Karena dia tidak mikir, enak itu, tahu-tahu dia mau bekerja, tidak mau kerja, kesulitan saya itu mengeluh, di dunia saja mengeluh, maka dia neraka di dunia. Nggak bisa nyambut gawe, nggak punya rezeki, nggak punya uang. Karena apa? Sekolah saja apa? Menggantungkan pada orang lain. Ya. Mikir, kuliah, belajar, mencari sendiri, ya. Harus mikir bagaimana bisa kita bahagia. Ya mikir, cari jawaban-jawaban kalau dia kuliah, kalau dia belum kerja ya kerja, berusaha kerja, ya. Kalau dia tidak punya rezeki jodoh ya cari jodoh, ya. Enaknya sendiri, jangan menggantungkan diri. Sudah dewasa tidak bekerja, orang tuanya terus dijalui, dimintai saja. Umurnya sudah 40-50 tidak kerja, menggantungkan diri kepada orang tua yang pensiunan, itu tidak boleh. Ya itu enaknya sendiri, sengsara itu nanti kalau orang tuanya meninggal dia sengsara hidupnya, neraka, dunia aja neraka, apalagi di akhirat ya. Yang kesembilan, yaitu ciri orang masuk neraka itu orangnya sakit hati, iri, dengki, sombong, riak, hasad, marah, ya, marah, selalu marah, nggak jelas marahnya apa, masuk neraka itu nanti, ya. Hasad atau hasud itu iri, dengki itu. Kalau hasad itu orang lain itu mendapatkan rezeki, bagaimana caranya dia menghilangkan rezeki orang lain itu hasad. Hasad, hasud, iri, dengki. Kalau iri itu dia nggak suka saja. Kalau hasud itu atau hasad itu mereka yang dapat rezeki dia hancurkan untuk rezekinya hilang, hasad itu. Kalau iri itu masih di hati saja, nggak seneng, untuk rezeki nggak seneng. Tapi kalau dia dapat rezeki dirusak, ya itu hasud itu atau hasad. Ya begitu ya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40, orang-orang yang mendustakan agama ayat Allah, kemudian sombong, tidak akan masuk surga mereka. Pintu langit pun ditutup bagi orang-orang yang sombong,
Pintu langit itu tutup, meninggal itu wis nggak bisa masuk surga. Pintu langit ditutup, khususnya langitnya di surga nanti. Bisa nelongso pokoknya. Nelongso tok hidupnya orang yang sombong, punya sakit hati itu ya. Makanya jangan sakit hati ya. Jangan membuat orang sakit hati juga. 10. Melakukan semua kegiatan mengalir apa adanya, tidak diniatkan ibadah pada Allah. Jadi wis bangun tidur kembali, wis pokoknya bangun tidur, makan, minum dan seterusnya dan tidur kembali. Terus sampai tua, sampai meninggal. Gak enak ibadah iblah, niatnya gak enak ibadah. Makanya kita luruskan semuanya diniatkan ibadah. Ya, pekerjaan, sinau kuliah, sinau SD, SMP, SMA, atau ibu-ibu yang memasak, bapak-bapak yang bekerja, semuanya harus niatkan ibadah. Ya, saya kesini ya saya niatkan ibadah kepada Allah. Biar saya masuk surga, saya pengen masuk surga. Semua orang pengen masuk surga. 11. Ya, tidak mau belajar dari kehidupan zaman dulu. Yang penting hidup, makan, kerja dan lain-lain. Tidak mau berubah lebih baik. Jadi orang masuk neraka itu cirinya tidak mau belajar riwayat-riwayat hidup orang dahulu itu. Masuk di tempat banjir, gempa bumi, gunung meletus, semuanya dibiarkan begitu saja. Akhirnya apa? Neraka. Keluarganya mati semua, dia hidup sengsara. Rusak hidupnya, rusak rumahnya, rusak mobilnya, gara-gara dia tidak mau belajar. Zaman dulu ada banjir, bagaimana caranya menghindari banjir atau menghilangkan banjir atau gempa bumi dan sebagainya. Bisa itu, manusia bisa merubah, bisa berubah. Kalau dibiarkan begitu saja, longsor dan sebagainya, bagaimana caranya biar tidak longsor? Ya hutannya ditanami, gunungnya ditanami, jangan dirusak, jangan ditebang begitu saja. Air sungai, sungainya jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu pelajaran-pelajaran. Masuk neraka itu, dunia saja neraka, banjir, semua kintir, semua rusak, neraka toh. Mobilnya kintir pisan, neraka donya, uangnya hilang semua. Neraka dunia, neraka akhirat. Cirinya orang itu tidak mau belajar. Zaman dulu itu mau memperbaiki hidup tidak mau. Makanya kita kalau belum berhasil harus berusaha berhasil. Jangan sampai kita sama dengan yang dulu-dulu yang masuk neraka dunia itu. Neraka lo ya, neraka ndak? Iya, banjir kok sembarang kintir hilang kabeh kok. Bingung. Neraka. Seperti di neraka. Mau tidur di genteng. Hujan deras tidur di genteng menghindari banjir. Dhuwur udan deras ngisor banjir. Neraka wi. Kademen nang dhuwur genteng. Kok enggak belajar dari dulu bagaimana caranya biar banjir tidak ada? Ya, harus dilakukan pembenahan. Mbuh piye wong-wong pengen neraka. Ya. Harus berusaha. Terutama di gunung-gunung. Terus kelihatannya kalau rumah saya dekat gunung, kemudian di atas itu kok kelihatannya tak jual itu rumah saya, mau di tempat yang kota, nggak apa-apa, atau kos saya jual semua terus saya kontrak. Hukumnya apa? Saya lihat kok hujan deras terus arepe longsor, dijual wis ben didol, awake dhewe sing penting nggak kena ya. Nah, cerdas itu. Enggak nang kono terus ternyata kena longsor mati. Salahe dhewe, gak cerdas. Jadi wong sing cerdas berubah hidupnya. Kalau musim hujan, sebelum musim hujan ya lebih baiknya ya kalau nggak mau dijual ya ditanami di atasnya, di atas bukit. Rumah saya
rumah kita di bawah, di sana tanami, tanduri, aja ditebang kalau nggak mau dijual. Tapi kalau gundul semua, kita nggak bisa melakukan apa-apa, ya dijual aja. Oh, kelihatannya kok medeni wong didol. Toko dan sing aman gitu ya. Contohnya itu ya. Nanti kalau nggak dijual, kena longsor, mati. Jadi wong sing cerdas ngono, jadi wong ya sekolah gak cerdas-cerdas, kuliah gak cerdas-cerdas, belajar dari dulu sampai sekarang gak cerdas ya rugi ya. Ya harus belajar ya. 12. Tidak pernah muhasabah atau melihat dirinya apa yang perlu diperbaiki tentang diri, hanya mengkoreksi orang lain, ghibah, fitnah. Ya, memfitnah tidak boleh itu ya. Koreksi awake dhewe, ojo ngoreksi orang lain ya. Kemudian yang selanjutnya saya terangkan sedikit tentang ciri orang masuk surga. Yang pertama, selalu meniatkan ibadah semua kegiatan sehari-hari itu kepada Allah. Kemudian melaksanakan rukun Islam. Ya, bisa dilihat di beberapa Al-Qur'an ya. Seperti Ali Imran ayat 142. Kita itu jangan mengira kita masuk surga sebelum kita ini dicoba oleh Allah, yaitu kita harus berjuang, jihad dan sabar, itu bisa masuk surga nanti. Jadi orang yang jihad sama sabar itu cirinya orang masuk surga. Kemudian orang masuk surga itu orang yang pernah diusir, dicoba diusir, disakiti, jihad di jalan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu akan dihapus kesalahan dan masuk surga. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 57 dan 122. Orang beriman dan berbuat kebajikan akan dimasukkan surga. Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 23 juga. Jadi ada 3 ayat. Sebenarnya banyak ya, An-Nisa 57, 122 dan Ibrahim ayat 23. Orang yang beriman dan berbuat baik masuk surga. Cirinya itu orang iman dulu dan selalu berbuat baik. Kemudian An-Nisa 175. Orang beriman, pokoknya cirinya masuk surga beriman yang benar ya. Berpegang teguh pada jalan Allah, nanti akan diberi rahmat dan surga Allah. Nanti akan saya sampaikan selanjutnya ya. Ya, ciri orang masuk surga lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini silakan ada pertanyaan. Saya akhiri sekarang ini. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ciri orang masuk surga, ciri orang masuk neraka. Saya cari-cari ini, saya analisa orang masuk neraka sapa ae. Sebenarnya banyak, saya sebutkan 12 saja. Yang masuk surga itu saya sebutkan 2 dulu, nanti selanjutnya akan saya sampaikan lagi. Ya. Pengen surga apa neraka? Surga, maka perbaiki diri, imannya yang baik. Imannya Islam itu, Islam sudah benar-benar agama, inna dina indallahil Islam. Harus yakin agama Islam itu sholat 5 waktu setiap hari, berhadapan dan menghadap Allah. Sebelumnya harus bersuci, cuci tangan. Nggak ada covid ya cuci tangan, berwudu setiap hari harus, kalau bisa dibiasakan wudu, ngentut wudu, itu kan hilang coronanya ya. Terus makan makanan yang bersih, thayyib, yang baik, yang halal. Sing reget-reget nggak boleh, kotor-kotor nggak boleh, penyakit semua itu. Seperti makanan-makanan yang ada di Wuhan, Cina itu kan diteliti, dilihat, kamu lihat di YouTube itu panganannya kan mentah-mentah itu, ada yang mentah dan makannya bukan makanan manusia, makanan sembarang dipangan, itu kan bisa menyebabkan sakit ya.
Nggak ada pertanyaan? Ada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Bila budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.